Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah jemaah salat subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu telah menyempatkan diri dan waktu untuk berhadir karena Allah. Semoga kedatangan kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah melakukan Allah, kita akan menyambung pelajaran kita masih tentang seputar dosa-dosa besar di dalam kitab Az-Zawajir milik Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Dosa besar berikutnya yaitu adamu qabulil haqq iza jaa bima la tahwahu an-nafs aw jaa ala yadin man tukrihuhu wa tubghiduhu, yaitu seseorang menolak kebenaran apabila kebenaran itu tidak sesuai dengan nafsunya dan apabila datang dari orang yang dibencinya. Jadi ada dua frasa inti di dalam masalah ini. Termasuklah dosa besar yang pertama, seseorang menolak kebenaran, menolak datangnya dakwah karena dua faktor. Yang pertama, yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Dia marah, dia benci kepada isi materi yang selalu berhubungan dengan apa yang dia lakukan selama ini. Jadi kalau tidak sesuai dengan maksiat yang selama ini telah dia geluti, dia tidak suka. Dia hanya suka isi tausiah, isi ceramah yang tidak bersangkut paut dengan maksiat yang dia lakukan. Maka ada kalanya para pendai atau para dai ketika diundang ke satu lembaga, ke satu tempat, kadang-kadang ada yang tipe dai hanya menyuruh amar ma'ruf. Dia hanya melakukan amar ma'ruf tapi tidak berani melakukan nahi mungkar. Jadi dia hanya berbicara tentang syariat Allah, kita wajib melakukan salat, kita hendaknya melakukan puasa sunnah, siap-siaplah menyambut Ramadan. Begitu, hanya amar ma'ruf. Tapi tidak berani melakukan nahi mungkar. Kenapa? Karena takut tidak sesuai dengan perilaku orang yang mengundangnya atau lembaga yang mengundangnya. Maka ada model orang diundang ke lembaga riba contohnya, itu tidak berani bicara masalah riba. Kenapa? Takut menyinggung perasaan pelaku riba yang berada di depannya. Atau yang kedua, lebih parah lagi, takut tidak diundang lagi. Karena takut tidak diundang lagi, takut tidak dipakai lagi, karena berani mengatakan yang benar dalam urusan nahi mungkar, akhirnya tidak berani mengatakan itu. Jadi hanya menyuruh amar ma'ruf, amar ma'ruf. Padahal nahi mungkarlah penentu daripada
kelengkapan amar ma'ruf. Kalau hanya menyuruh kebaikan, seseorang melakukan kebaikan, tapi tidak melarang di saat orang melakukan maksiat, maka model dakwah seperti ini adalah dakwah-dakwah yang tidak berani total menyampaikan apa yang disuruh sampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalimah-kalimah Allah dalam Al-Quran selalu amar ma'ruf disanding dengan nahi munkar. Wa'mur bil 'urfi wanha 'anil munkar. Muhammad, kata Allah, beritahu, suruhlah umatmu melakukan kebaikan dan cegahlah kemungkaran. Nah, tentunya ini beresiko. Resikonya apa? Yaitu para pendai kadang-kadang menjadi sosok yang tidak berani menjalankan tugas Allah. Ada sebahagian yang kadang-kadang hanya menjadikan mimbar tempat mencari rezeki. Dia takut kalau dia tidak dipakai oleh orang tidak mau mendengarnya karena berani menyentuh hal-hal maksiat yang telah terbiasa di masyarakat. Risiko kedua, kalau terlalu berani maka dimusuhi. Jadi berani mengajak orang untuk meninggalkan yang mungkar, risikonya dimusuhi. Maka jemaah, maka Allah Subhanahu wa taala, orang yang menolak kebenaran gara-gara tidak sesuai dengan hawa nafsu yang sering dia jalani, ini adalah pendosa besar. Dia pelaku maksiat dan dia benci, dia tidak mau datang ke masjid karena takut ada yang menyindir perilakunya. Inilah yang kadang-kadang menyebabkan orang tidak mau berubah, yang menyebabkan kenapa Allah tidak berhenti menurunkan azab, karena salah satunya adalah berkurangnya orang-orang yang berani menegur masalah maksiat, berkurang. Tapi kalau seandainya mengajak kebaikan, banyak, ribuan orang bisa mencari ayat, mencari hadis yang menyuruh kepada kebaikan. Tapi yang berani mulutnya dengan total melarang kemungkaran itu sedikit. Nah, ini faktor pertama yang menyebabkan terjadinya dosa besar, yaitu menolak kebenaran gara-gara tidak sesuai dengan nafsunya. Yang kedua, faktor kedua yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haythami ini adalah dia juga menolak kebenaran kalau kebenaran itu datangnya dari orang yang dibenci. Tapi kalau datangnya dari orang yang disukai, maka walaupun tidak benar dianggap benar. Itu ciri. Jadi kalau ada seseorang disukai, maka semua yang dia katakan orang ini karena suka, tidak ada permusuhan dengan orang yang menyampaikan ini, walaupun tidak benar, walaupun hadis palsu, betul isi. Jadi misal datang dari seseorang yang memang dia suka sama orang itu, dia suka sama ustaz itu, dia suka sama tengku itu, maka kemudian dia akan mengatakan, betul dah yang kepegahnya, betul sekali, padahal yang disampaikan hadis-hadis palsu. Yang disampaikan adalah bukan kebenaran, tapi dia suka. Kenapa? Orang yang sedang menyampaikan itu cocok di hatinya, tidak bermusuhan dengannya, bukan orang yang sedang dia benci. Tapi kalau datang kebenaran dari mulut orang yang sedang dia benci, maka kebenaran itu pun menjadi tidak benar walaupun benar. Jadi ini bayangannya seperti orang membeli buku dan dia baca isinya, dia buka lembaran-lembaran isinya, dia lihat, Masya Allah, bagus sekali buku ini, isinya bagus sekali. Dia terus melanjutkan dari halaman ke halaman. Setelah dia mengakui kebenaran buku itu, isi buku tersebut, setelah itu begitu dia tutup, dia lihat pengarangnya, ternyata pengarangnya adalah orang yang dia tidak sukai.
langsung dia mengatakan tidak benar buku ini, buku ini tidak benar. Jadi dia menolak kebenaran hanya gara-gara datang kebenaran dari mulut orang yang sedang dia benci. Ini dosa. Ada istilah yang sering kita dengarkan di antara kita dengan gaya bahasa, kalau orang Aceh mengatakan benci ruman. Orang kalau sudah benci ruman, benci lihat saja tidak bisa, itu walaupun benar semuanya salah. Kalau sudah benci dengan Ustaz Fulan, walaupun benar disampaikan, dia tetap tidak mau ikut pengajian. Kenapa? Kan gurau katanya ya. Itu bukan Ustaz kita, itu bukan Ustaz kelompok kita. Dia tidak mau ikut pengajian walaupun yang disampaikan benar, dia tidak mau ikut. Kenapa? Kita hanya wajib mendengarkan dari Ustaz kita saja. Siapa Ustaz kita? Yang ditentukan sendiri oleh kelompok itu. Jadi kebenaran itu mentah kalau yang menyampaikannya bukan dari orang yang disukainya. Kecuali berbeda, orang yang menyampaikan itu ada sifat munafik, itu boleh kita meninggalkannya. Walaupun ada istilah orang Arab, undur qal wala tandur man qal. Lihatlah isi yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Itu sebenarnya. Tapi memang kita secara psikologi tidak bisa melepaskan diri dari kemunafikan orang yang berbicara. Kalau seseorang seperti saya berbicara untuk menentang masalah riba di mana-mana, tiba-tiba bapak mendapatkan saya sedang melakukan transaksi riba, maukah bapak ibu mendengarkan ceramah saya berikutnya? Tentunya akan menjadi sebuah hal di hati mekereng-kereng. Pegah ustaznya, anak pegah raga kepada riba. Itu tidak bisa dihindari, itu psikologi. Makanya kalau ada orang yang mengatakan rokok itu haram tapi di mulutnya menempel rokoknya, orangnya munafik. Seluruh pembicaraannya walaupun benar akan menghantui pikiran kita. Hana betul ini orangnya. Yang model begini ada kemungkinan untuk ditinggalkan, dan itu sah-sah saja. Tetapi masalahnya, kebenaran itu datang dari orang yang istiqamah menegakkan kebenaran, tapi karena bukan berasal dari kelompoknya, dia tidak mau mendengarnya. Inilah salah satu dosa yang hari ini terjadi di zaman ini. Dengar pun tidak mau. Jadi kalau seandainya melihat isi-isi mungkin di YouTube atau apa saja, itu asal sudah bukan lihat isi dulu, lihat siapa. Oh, Ustaz Fulan. Walaupun Ustaz Fulan benar, jangan kita dengarkan, jangan dengar. Nanti kalau dengar kita terjebak, kalau dengar nanti kita berubah pikiran kita, dia cuci otak kita atau otak kita mencuci dia, macam-macam kita katakan ke orang. Jadi namanya duluan yang kita tandai, isinya kita tidak penting. Padahal belum tentu orang yang disukainya menyampaikan kebenaran. Inilah tipe orang yang tidak bisa menerima kebenaran. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama berada di Mekah, fase beliau berdakwah 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Beliau yang dijamin oleh Allah manusia yang paling agung akhlaknya, yang paling baik sifatnya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Engkaulah Muhammad makhluk terbaik di atas semua makhluk, paling baik akhlaknya. Amankah Nabi dari kebencian? Tidak. Nabi itu dicintai sebelum umur 40, ketika dia menjadi orang saleh. Di mana-mana dikenal Al-Amin, Al-Amin, Al-Amin. Ditanya orang, mana Muhammad? Muhammad Al-Amin. Semuanya mengakuinya. Semua orang mencintainya. Abu Jahal mencintainya, Abu Lahab mencintainya, semuanya mencintainya. Begitu turun wahyu di Gua Hira untuk menyampaikan kebenaran, dan Nabi tidak memilih-milih, hanya mengatakan yang ma'ruf, tapi segera mencegah yang mungkar, yaitu mencegah kemungkaran selama ini proses penyembahan berhala. Turun wahyu, Nabi mulai berdakwah. 13
3 tahun pertama Nabi berdakwah diam-diam, bukan kerana Nabi takut, tapi Nabi tidak ingin api Islam itu padam dengan konyol. Belum apa-apa sudah padam, baru mulai padam. Makanya Nabi itu berdakwah dengan sistem yang Masya Allah dituntun oleh Allah. Kita ini kalau belum menjadi mayoritas, maka dakwah ini bisa dilakukan seperti Nabi, bukan karena takut, tetapi karena jangan padam sebelum waktunya. Jadi orang kadang-kadang berdakwah langsung gedam-gedum berdakwah, 2 hari berada di tempat itu sudah diusir. Kekuatan belum ada. Nabi mengumpulkan kekuatan. Ketika sudah 3 tahun, beliau mempunyai pengikut sekitar 70 atau 80-an orang. Maka Allah menurunkan surat Al-Hijr ayat 94, wa anzir ashiratakal aqrabin wa 'arid 'anil jahilin. Muhammad, sekarang waktunya, sampaikan dengan terang-terangan kepada keluarga, kerabatmu, dan jangan peduli lagi kepada orang-orang jahiliyah. Di situ Nabi langsung berdakwah terang-terangan. Dan apa efeknya? Ketika kebenaran mulai disampaikan dengan terang-terangan, mulai bermunculanlah orang-orang yang mencintainya berubah menjadi membencinya. Ketika Nabi naik ke atas satu bukit, lalu kemudian, jadi setelah turunnya ayat itu, Nabi naik ke atas satu bukit, lalu beliau mengatakan kepada, dia kumpulkan semua suku-suku yang ada di tanah Makkah. Lalu dia mengatakan, dengarkanlah, seandainya aku mengatakan kepada kalian bahwa ada pasukan perang yang keluar dari balik bukit itu, Nabi menunjukkan salah satu bukit, apakah kalian percaya kepada aku? Semua orang serentak, Abu Jahal di dalamnya, serentak mengatakan, kami percaya Muhammad, engkaulah yang paling jujur di antara kami, engkaulah yang terbaik di antara kami. Jadi Nabi Muhammad memancing dulu dengan mengatakan mereka ini percaya tidak kepada seorang Muhammad. Ternyata semuanya percaya, apapun yang dikatakan Muhammad percaya. Termasuklah kalau Nabi mengatakan ada pasukan perang di balik bukit itu sedang menuju ke sini, semua orang mengatakan percaya. Tidak ada keraguan pada Muhammad yang amin. Kalau begitu, kata Nabi, dengarkanlah bahwa telah datang wahyu kepada aku, dan aku diperintahkan untuk menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan kita, bukan berhala. Tinggalkanlah. Mulailah Nabi melakukan nahi mungkar. Dia mengatakan jangan lagi sembah. Belum habis kalimatnya, yang tadi Abu Jahal percaya langsung mengatakan apa? Tabban lak Muhammad. Dia langsung berdiri lalu dia mengatakan tabban lak, celakalah engkau Muhammad, kurang ajar engkau Muhammad. Alihadza jama'tana, untuk urusan inikah engkau mengumpulkan kami? Celakalah engkau. Langsung di menit itu dia berubah pikiran. Kenapa? Begitu mendengarkan kebenaran. Makanya jangan heran Bapak Ibu, maka Allah, kita berteman dengan seseorang, pergi bersama, duduk bersama, ya, kadang-kadang makan, di mana-mana makan. Begitu dia menyampaikan kebenaran, langsung kita mengatakan, kupikir kah nganlung, rupanya kau nganlung. Berubah. Begitulah resikonya menyampaikan kebenaran. Maka penolak kebenaran, walaupun datang dari orang yang dibencinya, dia telah melakukan dosa. Dalam catatan sejarah, di zaman Nabi SAW, mereka menolak kebenaran. Padahal dulu mereka mencintai Nabi, tapi setelah mengetahui Nabi menyebarkan satu ajaran tauhid dari Allah, mulailah mereka menolak kebenaran itu. Dan dalam catatan sejarah disebutkan ada 5 faktor utama yang menyebabkan orang-orang menolak kebenaran, walaupun kebenaran itu datang dari orang yang benar di zaman jahiliyah. Tapi 5 perkara ini pun tidak jauh dengan apa yang terjadi pada masa-masa zaman hari ini. Yang pertama, orang menolak kebenaran karena takut runtuhnya pengaruh dan kekuasaannya. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab, Ummu Jamil, dan nama-nama orang-orang yang besar di zaman Nabi hidup, mereka takut dengan dakwahnya Nabi. Kenapa? Takut berkurangnya pengaruh kekuasaan.
Mereka takut tidak dihormati lagi sebagai pembesar Quraisy. Mereka takut kalau semua mengikut Nabi, maka kami kehilangan pengikut. Jadi hilangnya rasa berkuasa. Kalau seandainya dia tidak tolak kebenaran itu, maka bangkitlah mereka menolak kebenaran agar tetap eksis di masyarakat. Dan yang terkena jebakan ini, sayangnya salah satunya adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Talib, orang yang disegani di tengah tanah-tanah Quraisy, di tengah-tengah tanah Quraisy. Sampai meninggal beliau tidak mau masuk Islam hanya karena takut kehilangan pengaruh besar di masyarakatnya. Sampai beliau bersenandung dalam satu syair, beliau mengatakan, ku akui tidak ada agama yang lebih benar kecuali agama Muhammad. Seandainya aku tidak khawatir, kata Abu Talib, bahwa aku akan ditinggalkan oleh kaumku, sungguh aku akan menjadi seorang muslim. Itu syair yang pernah dia tuliskan, dicatat dalam kitab-kitab. Dia takut ditinggalkan oleh kaumnya sampai detik-detik terakhir, di saat dia menjelang sakaratul mautnya, Rasulullah membujuknya berulang-ulang, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu kemudian ada Walid bin Mughirah dan beberapa teman yang lain dari kalangan orang-orang kafir Quraisy juga berdiri di samping Abu Talib. Dia mengatakan, apakah engkau meninggalkan agama nenek moyang kita? Bukankah engkau pembesar di antara kita? Itu pun ternyata Abu Talib tidak mau masuk Islam hanya karena mendengarkan ingin terus dihormati oleh kaumnya. Maka penolak kebenaran rata-rata ada sifat karena takut kehilangan kekuasaan. Kemudian yang kedua, takut kalau mengikuti kebenaran, ekonomi berubah, status sosial secara ekonomi tiba-tiba down, tiba-tiba bisa jatuh, maka dia tidak mau terima kebenaran. Orang yang sudah bergelimang dengan kekayaan, walaupun yang haram dia dapatkan, dia paling takut untuk masuk ke dalam kebenaran. Dia tidak mau hijrah. Orang yang berada di lembaga-lembaga haram susah untuk hijrah. Kenapa? Gaji 10 juta, paling kurang 5 juta. Itu belum dibantu dengan THR, belum dibantu dengan gaji 13, belum dibantu dengan uang mak megang, belum dibantu macam model, banyak uang. Tapi dia dapatkan pekerjaan itu dengan cara menyogok. Dia dapatkan pekerjaan itu dengan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dia sebarkan dunia yang haram dalam pekerjaannya. Mohon maaf, kalau orang bekerja contohnya di lembaga leasing, dia dapat gaji sekian. Begitu mendengarkan ada tausiah tentang haramnya lembaga leasing, karena dia termasuk riba, memberi dana kepada orang, meminjamkan dana kepada orang sebagai pihak ketiga. Ambil motor di toko fulan, cuma bayar DP sudah bisa bawa pulang motor. Siapa yang membayar ke toko itu? Lembaga leasing, nama cantik-cantik, Anissa, Aisyah, Adira, macam-macam. Dia kasih uang itu untuk menyempurnakan pembayaran motor itu. Kita nasabah bawa pulang, otomatis kita ikat dia, dia mengikat kita. Lalu kita tidak bayar lagi ke showroom, tapi bayarnya ke dia, karena dia telah memberi pinjaman untuk kita. Ini riba. Lembaga leasing itu riba. Begitu kita sampaikan kebenaran, mulailah muncul kalimat, ma menyuhana long kerja hinan, pui pajuh perumah long, pui pajuh anak long. Kalau saya tidak kerja di situ, anak isteri mau makan apa? Ustaz enak bilang, ustaz karena enggak kerja di situ. Mulailah muncul penolakan-penolakan, takut keluar, takut hijrah. Sudah lemak, lemak mabuk istilahnya. Kalau lemak mabuk lambutnya. Oh, tiap-tiap bulan dapat, lalu belum lagi melakukan outbound bersama, belum lagi pergi nanti dengan biaya yang dibayar oleh kantor, kemudian SPPD ditanggung, segala macam ditanggung. Tapi dia melakukan yang haram. Dia takut kalau dia terima kebenaran itu, jatuhlah ekonominya. Jawab Allah, itu juga terjadi di masa Nabi. Orang-orang tidak mau menolak, orang-orang menolak kebenaran dari Nabi, takut kalau ikut Nabi dia diusir dari kampung, tiba-tiba down ekonominya. Maka dia harus hijrah bersama Nabi ke Mekah, meninggalkan seluruh hartanya, meninggalkan tanahnya. Maka orang-orang yang hijrah itu, muhajirin,
ikhlas karena Allah, semua dijamin masuk surga. Golongan muhajirin yang hijrah karena Allah dan Nabi dijamin masuk surga oleh Allah dalam banyak ayat. Kenapa? Perjuangan mereka meninggalkan harta yang dari orang kaya tiba-tiba langsung bankrupt, jatuh langsung ke titik nadir, ke titik nol. Tidak ada harta, tidak ada apa-apa, cuma pakaian di badan. Maka orang muhajirin ketika berada di Madinah, mereka tinggal membuat kemah di sekitaran masjid Nabi. Ada yang tinggal di area belakang masjid Nabi. Mereka disebut dengan Ahlus Suffah. Itu ada sekitar 70 kakak. Enggak ada rumah. Pindah ke Madinah belum ada rumah. Belum ada yang menampung mereka. Ditolong makan tapi tidak ada rumah. Dan mereka tidak bersedih karena itu, karena mereka mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang hari ini tidak mau menolak, tidak mau menerima kebenaran. Takut apa? Takut miskin. Sedangkan perasaan takut miskin itu adalah perasaan yang dibawa oleh syaitan. Jadi syaitan mengatakan, jangan, kalau kamu keluar susah untuk masuk kembali. Dulu saja kamu harus lulus fit and proper test ini, Masya Allah, berulang-ulang kamu tes. Enak saja suruh keluar, baik tak dengar ustaznya. Nak mupu kau dengar-dengar lagi-laginya. Maka dia baik kajak masjid, kata syaitan. Nyo kajak masjid, kau dengar je, baik kajak masjid. Dan ini terjadi di zaman jahiliyah. Berikutnya, faktor ketiga, kenapa orang menolak kebenaran di zaman Nabi, yaitu mereka merasa tetap ingin setia kepada apa yang diajarkan oleh nenek moyang. Jadi saudara, mereka mengatakan, qalu awa abaunal awwalun, bukankah pekerjaan ini telah dilakukan oleh ayah-ayah nenek moyang kami? Selalu itu yang diungkapkan. Jadi tidak mau berpindah karena takut melanggar kebiasaan nenek moyang. Nenek moyang sudah sembah berhala berpuluh tahun. Tiba-tiba datang Muhammad seorang, kata mereka, mengubah keyakinan kita. Maka orang hari ini pun banyak yang tidak mau berpindah, hijrah. Kenapa? Karena kebiasaan dilakukan oleh nenek moyang. Padahal kebiasaan itu belum tentu benar. Dalam syariat Islam, dalam ilmu usul fiqh, itu ada salah satu sumber hukum Islam disebut uruf. Uruf itu kebiasaan. Jadi orang biasa hidup dengan uruf itu dianggap biasa, karena ada lisan yang terjadi uruf. Contoh, kita sering menyebut kadang-kadang benda-benda tertentu kita sebut, itu kebiasaan kita. Contoh, kita menyebut motor dengan Honda, itu uruf kita. Orang nanya, naik apa? Naik Honda, padahal kita naik Suzuki. Ini uruf. Kita sering menyebut Indomie, walaupun mereknya mie sedap macam-macam, itu uruf. Kalau kita mengatakan daging, berarti yang kita maksud bukan daging ayam, bukan daging ikan, tapi daging lembu. Karena kalau daging kambing pun kita sering menyebut si kambing. Itu uruf, kebiasaan. Ada kebiasaan sifatnya perbuatan, bukan hanya lisan. Nah, para ulama sepakat, uruf itu secara umum dibagi dua. Ada uruf sahih, ada uruf fasid. Uruf yang benar dan uruf yang rusak, yang salah. Uruf sahih, uruf yang tidak menentang syariat, tidak melanggar syariat, itu boleh dilakukan. Karena orang Arab pun punya kebiasaan tertentu. Contohnya kita kalau intan darah baru, intan lintu, itu punya satu uruf. Beli, ambil kelapa, kemudian dibungkus, buat seperti kepala angsa. Ada yang bawa tebu di atas mobil, bawa dari sini ke Bandar Aceh. Sampai di Selawah tebu dah membusuk satu-satu, teruk kedih lepa maksud di orang rumah sana, habis ambil tebu kemudian simpan samping rumah, busuk sendiri. Tapi itu uruf, artinya tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya, masih bisa diterima. Tapi uruf yang fasid kalau melanggar syariat, ini yang kadang-kadang orang tidak mau meninggalkannya. Walaupun kali dah pegahnya hanjeut, nyan melawan agama, nyo begini, tetap nyo kan but nenek moyang kita. Masa kita tinggalkan indatu kita? Begitulah dari dulu terjadi sampai sekarang. Kebenaran ditolak karena takut melawan kebiasaan nenek moyang. Maka bersabarlah wahai para pendai. Jangan nekat untuk menerobos itu, tapi berdakwahlah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalau ingin dakwahkan orang berubah, bukan dengan cara mengecamnya, mencacinya, tapi mau'izah, bergaullah lebih dahulu, sedikit-sedikit. Dan kita hanya disuruh sampaikan,
tidak disuruh melihat persentase keberhasilan. Jadi dai itu enggak disuruh lihat berapa orang sudah di kampung itu yang berhasil, enggak disuruh lihat. Wa ma 'alaika illal balagh, tugasmu hanya menyampaikan. Enggak perlu nekat sekali bermusuhan dengan orang yang tidak setuju dengan dakwah kita. Sampaikanlah dengan sedikit-sedikit. Jadi kemudian dua lagi jemaah melakukan Allah, ada orang yang menolak kebenaran di zaman Nabi karena iri, dengki dan angkuh. Jadi dia ada perasaan-perasaan tertentu, marah kepada Nabi SAW, ada kesombongan di dalamnya, takut kalau dia ikut Nabi maka dia akan merasa bahwa dia di bawah Nabi SAW. Salah satu dari pembesar Quraisy yaitu Amir bin Abdul Wud, beliau mengatakan ke Nabi Muhammad, umurku 100 tahun dan engkau baru 40 tahun. Layakkah aku yang tua ini mengikutimu? Kalaupun turun wahyu dari Tuhan, maka akulah yang paling berhak menjadi Nabi, bukan engkau anak manyak barosa. Dia tidak sebutkan anak manyak barosa, Pak. Kira-kira begitulah, karena kalimat itu hari ini keluar dari mulut-mulut Amir bin Abdul Wud berikutnya. Kan hari ini begitu, ada orang yang ceramah Masya Allah baru pulang besar dari luar negeri, ada gelar kadang-kadang yang dia tidak sukai, maka keluarlah kalimat anak manyak barosa kapegahnya kapegah je. Kalimat ini sudah muncul dari dulu. Kenapa? Ada keangkuhan. Dia tidak bisa terima kebenaran itu. Dia tidak mau kalau seandainya orang mengatakan betul anak mudanya, yang nyok ni nanya hanya tak ikut. Takutnya keluar sebuah statement dari orang yang mendengarkan dakwah, maka ada keangkuhan, orang menolak kebenaran itu. Kalau diingatkan dia marah karena merasa dia harus dihormati. Ini terjadi di masa Nabi dan itu banyak. Dan yang terakhir jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, orang menolak kepercayaan, orang menolak ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu salah satunya adalah karena tidak percaya tentang ajaran Islam. Jadi mereka menolak. Ada yang menghembuskan isu Islam ini aneh. Kok agamanya masih berlanjut setelah kematian? Kok ada kiamat? Kok ada neraka? Kok ada surga? Mereka tidak mau percaya. Mereka yang percaya apa? Hidup kita cukup sampai di sini saja. Mati selesai urusan. Maka bersenang-senanglah di dunia. Menolak isi materi daripada Islam. Maka ini kadang-kadang juga terjadi, ya, orang-orang tidak percaya dengan kebenaran karena dia tidak masuk akal dia. Tidak masuk akal dia. Inilah yang membuat dia selalu menolak. Jadi selalu hal-hal dilogikakan. Hadis cukup, hadis sahih cukup, ayat-ayat cukup, tapi selama tidak masuk ke logika dia, dia tidak mau terima. Dan ini akan terus berulang-ulang sampai akhir zaman. Orang menolak kebenaran ini disebut para pendosa besar. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, berfikir ulanglah kalau kita menolak kebenaran dari orang-orang yang tidak kita sukai, padahal itu benar. Maka oleh karena itu mudah-mudahan ini bisa sedikit membuat kita mengubah cara berfikir. Kalau yang benar-benar orangnya salah, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.